selamat sore. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kakaknya tadi kesini naik apa? Saya tadi kesini naik motor Ibu. Oh, naik motor. Jauh ya berarti? Ya lumayan. Tadi kesini berapa jam? Kurang lebih 1 jaman sih. Oh, kurang lebih 1 jam. Lumayan termasuk jauh ya. Tadi kesini sudah makan? Sudah. Sudah. Berarti sudah kenyang ya Mbak? Alhamdulillah. Nanti siap untuk konseling hari ini ya. Nah, sebelum itu apakah Ibu boleh bertanya hobinya Mbaknya apa? Hobi saya jalan-jalan sih Ibu. Oh, jalan-jalan, suka keliling kota ya berarti. Ada partnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, kasihan ya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, di sini nama Ibu Salsabila. Mbaknya bisa manggil saya dengan Ibu Salsa ya. Apakah Mbaknya boleh berkenalan? Kalau nama saya Zahwa sih. Oh, Mbak Zahwa, baik. Namanya cantik ya Mbak. Baik. Nah, di sini kita akan melakukan konseling selama 40 menit ya Mbak. Apakah Mbaknya bersedia? Baik. Terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini. Di sini Mbak Wawa boleh bercerita apapun dan semua yang Mbak Wawa rasakan, Mbak Wawa pengen ceritakan, silahkan diceritakan saja. Gak usah berpikir harus bercerita dari mana, harus menjawab pertanyaan ibu dari mana. Jadi Mbak Zahwa bisa langsung bercerita dengan bebas ya Mbak. Baik. Sebelum ibu mulai, ibu ingin bertanya, apakah Mbak Zahwa kesini karena keinginan Mbak Zahwa sendiri, atau ada dorongan dari orang luar, atau ada mungkin disuruh sama orang tua, atau gimana? Dari awalnya dulu kamu Oh, Mbak Zahwa sendiri ya. Baik, terima kasih karena Mbak Zahwa sudah berkenan, ibu akan menemani di waktu Mbak Zahwa ingin bercerita, dan Mbak Zahwa tidak perlu takut akan jawab ibu, akan komentar ibu bagaimana tentang Mbak Zahwa, dan Mbak Zahwa bebas untuk menceritakan apapun itu. Nah, hari ini ibu ingin mengajak Mbak Zahwa untuk bercerita secara santai saja ya Mbak. Apapun yang muncul di pikiran Mbak Zahwa, apa yang terlintas di pikiran Mbak Zahwa, silahkan untuk diceritakan, silahkan untuk dibicarakan ya. Baik, kalau boleh ibu tahu, akhir-akhir ini yang sering merasa Mbak Zahwa terbebani ini akhir ini apa ya Mbak? Yang sering mungkin Mbak Zahwa sering terbebani dengan tugas atau apa dengan akhir-akhir ini Mbak? Kalau akhir-akhir ini sih saya lebih ke rasa takut sih Bu, yang berlebihan. Takut kenapa? Saya takut berbicara di depan banyak orang Ibu. Takut berbicara di depan orang. Nah, saat Mbak Zahwa memikirkan takut berbicara di depan orang ini, apa yang pertama kali muncul di pikiran Mbak Zahwa? Saya takut dinilai buruk sih Bu, sama teman-teman. Dinilai buruk ya. Bagaimana? Seperti ketika saya tidak sengaja salah ngomong atau salah ucap gitu sih Bu. Oh, gitu. Nah, Mbak Zahwa apakah pernah ada teman yang tiba-tiba saat Mbak Zahwa sedang takut seperti itu, apakah ada yang mengatakan seperti bodoh atau terlintas di pikiran Mbak Zahwa seperti bodoh gitu? Ada sih. Kalau seperti itu, dari apa yang terlintas dari pemikiran Mbak Zahwa kalau ada yang mengatakan bodoh itu? Sakit hati sih Bu. Sakit hati ya. Mungkin terkesannya seperti bercandaan, tapi itu membuat sakit hati ya. Ya, betul. Terus apa yang Mbak Zahwa rasakan saat dikatakan bodoh gitu? Saya biasanya nangis sih Bu, bunuh diri sih. Oh begitu. Lalu setelah kejadian itu apa yang membuat Mbak Zahwa berubah? Saya takut ngomong di depan orang sih Bu. Takut ngomong di depan orang. Baik. Saat Mbak Zahwa merasa takut, mungkin ada bagian apa yang paling terasa di tubuh Mbak Zahwa? Saya biasanya lebih ke keringat dingin sih Bu. Keringat dingin ya. Terus bagaimana? Seperti apa ya? Seperti hati saya juga merasa sakit banget sih Bu. Terus apa lagi yang Mbak Zahwa mungkin rasakan atau apa? Silahkan Mbak Zahwa boleh bercerita apapun tanpa memikirkan harus begini, harus tidak begitu. Silahkan. Saya biasanya kalau di posisi itu saya langsung merasa
bingung, terus saya merasa gugup banget sih Bu. Bingung sama gugup ya. Mungkin setelah melihat mungkin mendengar dari kata-kata bingung ini Mbak Zahwa kemudian berpikiran apa? Kalau saya lebih ke kayak gagu sih Bu, kayak saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Begitu ya Mbak. Terus gimana lagi? Terus saya ke arah kayak cemas banget sih Bu. Cemasnya itu bagaimana? Yang Mbak Zahwa lakuin untuk saat cemas itu bagaimana? Saya biasanya kalau mengatasi itu saya lebih memilih untuk nangis dan mengurung diri saya sendiri. Gitu ya Mbak. Berarti mungkin dari emosional Mbak Zahwa kemudian untuk meluapkan itu agar Mbak Zahwa merasa lebih tenang, Mbak Zahwa kemudian melakukan mungkin nangis begitu ya Mbak. Ya, terus bagaimana lagi Mbak? Saya biasanya lebih memilih seperti jalan-jalan sih Bu, untuk Jalan-jalan. menghilangkan rasa. Baik. Karena tadi seperti di awal hobinya Mbak Zahwa ini traveling ya. Nah, maka Mbak Zahwa jalan-jalan begitu. Nah, jalan-jalannya itu mungkin sekedar melepaskan penat atau mungkin emang ada rencana jalan-jalan gitu Mbak? Saya biasanya untuk menghilangkan rasa penat dan juga biasanya saya lebih ke menambah wawasan sih. Menambah wawasan. Baik. Apakah kalau biasanya jalan-jalan itu Mbak Zahwa mungkin kepikiran untuk mungkin jalan-jalan sendiri atau lebih bisa ditemani sama teman-teman Mbak Zahwa? Mbak Zahwa biasanya lebih enakan yang mana? Saya biasanya tergantung situasi sih Bu. Kadang saya sendiri tapi kadang juga sama teman-teman saya. Begitu ya Mbak. Berarti Mbak Zahwa ini lebih seringnya jalan-jalan sendiri. Iya. Nah begitu. Baik. Kemudian apalagi Mbak yang ingin diceritakan mungkin bisa Mbak Zahwa ceritakan. Silahkan nggak apa-apa. Saya itu Bu ya sebenarnya dari dulu tuh saya punya kecemasan, tapi waktu itu tuh saya pernah seperti apa ya, sembuh dari kecemasan itu, tapi entah kenapa akhir-akhir ini tuh kecemasan itu tuh kembali lagi pada diri saya gitu. Oh, kalau boleh ibu tahu nih ya Mbak, Mbak Zahwa ini awal mulanya muncul kecemasan ini karena apa? Mungkin bisa Mbak Zahwa ceritakan. Kita sampai-sampai aja Mbak ceritanya, Mbak Zahwa nggak usah tegang kayak gitu. Boleh. Mungkin awalnya dari saya pindah kota sih ya itu. Pindah kota, Iya. baik. Terus Saya jadi kayak saya harus beradaptasi dengan orang baru, saya kan belum tahu juga karakteristik orang itu seperti apa, jadi kayak biasanya saya lebih menyesuaikan karakteristik orang itu kan kebanyakan kan juga orang kita salah ngomong dikit ada yang tersinggung, ada yang ya pokoknya ada yang marah, ada yang lain-lain. Kita harus saya tuh lebih ke menempatkan diri saya, sifat saya ke orang-orang yang baru saya kenal itu sih. berarti apakah Mbak Zalwa kalau eh, ini berarti konteksnya tentang adaptasi juga ya Mbak. Nah, kalau semisal Mbak Zalwa kalau di kelas itu apakah ada teman yang bisa diajak bicara? Ada sih. Ada ya. Berarti Mbak Zalwa di kelas ini bukan yang anak yang pendiam, yang introvert, benar-benar introvert yang bahkan sekalipun tidak ada bicaranya, tidak ngomong itu bukan. Bukan. Berarti Mbak Zalwa masih bisa untuk berinteraksi ya. Baik. Berarti kalau di kelas Mbak Zalwa ini mungkin kalau diajak kayak bercandaan gitu apakah Mbak Zalwa mau? Mau. Berarti bukan tipe Mbak Zalwa yang introvert ya. Bukan. Terus apa lagi Mbak yang mau diceritakan? Apa ya Bu ya? Mungkin saya juga awalnya sih kaget ibu ya waktu pindah ke kota sini, karena kan biasanya saya di rumah juga apa-apa sama orang tua saya kan ya ibu, terus kayak tiba-tiba saya di kota baru dengan suasana baru, teman baru, dengan mungkin bisa dibilang kayak tempat tinggal baru. Saya kan juga ngekos kan ya ibu di sini, jadi kayak saya juga selain menyesuaikan diri saya dengan orang-orang yang ada di kampus, saya juga biasanya menyesuaikan dengan yang ada di kos ini. Baik, Mbak Zawa, kalau boleh Ibu tahu nih, menurut Mbak Zawa kalau menyesuaikan diri ini di diri Mbak Zawa ini sangat sulit bukan? Sulit sih. Sulit, baik. Dari awalnya Mbak Zawa ingin menyesuaikan diri ini bagaimana? Saya awalnya sih belum bisa terbiasa ya ibu ya. Saya seperti apalagi kan biasanya kan saya waktu awal-awal masuk perkuliahan ini kan saya merasa seperti kayak saya takut sendiri di sini, itu saya biasanya juga nangis, saya pengen pulang terus, tapi pelan-pelan saya seperti
mencari suasana baru. Seperti saya lebih memilih jalan-jalan di sini, saya memilih kulineran, memilih traveling dan lain-lain. Itu akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sih sudah mulai membaik sih rasa takut. Baik. Apakah kalau Mbak Zalfa seperti kulineran, seperti jalan-jalan traveling gitu, apakah itu suatu bentuk yang membuat Mbak Zalfa merasa lebih tenang, atau mungkin itu sekedar healing gitu Mbak? Membuat saya lebih tenang sih. Begitu ya Mbak. Baik, apalagi yang mau diceritakan Mbak? Saya juga merasa beruntung sih Bu, karena waktu pada awal saya perkuliahan itu saya sudah ditemukan dengan 3 teman saya itu, yang saya awalnya di perkuliahan tidak ada teman, takut tidak ada teman, atau saya takut kayak dulu saya mikirnya tuh kayak waktu masih belum masuk kuliah tuh saya mikir kayak saya bakal ada teman gak ya, saya bakal sendiri gak ya, tapi ternyata Tuhan baik. Tuhan itu eh, memberikan saya 3 teman yang sebenarnya banyak ibu, cuman 3 teman ini tuh seperti lebih ke keluarga gitu sih Bu di sini. Apalagi kan kita juga kebanyakan dari 3 ini juga sama-sama perantau kan ibu ya, jadi kita juga sama-sama merangkul dan juga kita sama-sama berbagi keluh kisah, semuanya itu kita jalanin bersama sih. Baik, Mbak Zawa tadi bercerita ada teman-temannya yang dari awal kuliah ini sudah merasa dekat ya Mbak. Iya. Nah, mungkin apakah dari kedekatan itu bisa membuat Mbak Zawa ini sama teman-temannya ini bisa lebih terbuka, ataukah mungkin kalau mungkin Mbak Zawa punya masalah atau punya apa, bisa terbuka ke teman-teman Mbak Zawa yang bertiga itu? Saya dari awal sih, saya awal-awalnya juga takut ya ibu, namanya kan orang baru, kita nggak boleh udah percaya dengan orang baru. Tapi beriringnya waktu saya kayak merasa teman saya ini ternyata secara sifat dan lain-lain itu klop sama saya, jadi saya mulai berani menceritakan sedikit demi sedikit masalah hidup saya sih. Baik, dari cerita Mbak Zawa tadi, Ibu melihat Mbak Zawa ini sepertinya sering sekali kalau kayak menahan rasa takut dan mungkin takut beradaptasi, takut ditertawakan saat di kelas, begitu ya Mbak? Nah, kadang rasa takut tuh muncul karena situasi sekarang, tapi juga karena mungkin pengalaman-pengalaman dari Mbak Zahwa yang mungkin membuat Mbak Zahwa ini selalu kepikiran, selalu mungkin terlintas kalau ada yang mirip dari mungkin dari masa lalu Mbak Zahwa ini terlintas, terus kemudian Mbak Zahwa ini memikirkan hal yang sama. Apakah betul? Iya. Nah, menurut Mbak Zahwa, apakah semua orang ini benar-benar mungkin menilai Mbak Zahwa ini seperti orang yang buruk atau orang yang kurang lihai atau bagaimana? Kalau pertanyaan ibu tadi, saya sih sebenarnya kurang bisa menjawab sih Bu, karena kan kita nggak tahu ya dari diri seseorang itu menilai kita bagaimana sih. Baik, kalau Mbak Zahwa boleh mungkin ada kata-kata yang ingin Mbak Zahwa katakan pada dirinya Mbak Zahwa sendiri, apa itu Mbak Zahwa? Apa yang ingin Mbak Zahwa katakan atau lontarkan pada diri Mbak Zahwa sendiri? Begitu. Lebih ke satu kata sih, lebih ke terima kasih sih Bu ya. Terima kasih. Bagaimana Mbak rasanya mengatakan terima kasih kepada diri sendiri begitu? Pas sebenarnya sih agak apa ya Bu ya, kayak merasa agak sakit karena kan berjuang juga kan Ibu, jadi tidak apa ya, sampai di titik ini juga gak mudah ya Ibu. Iya, betul. Kemudian menurut Mbak Zahwa, langkah kecil apa yang mungkin bisa Mbak Zahwa coba untuk bisa lebih berani, lebih mungkin seiring berjalannya waktu rasa takut itu pelan-pelan menghilang Mbak Zahwa? Apa? Mungkin saya lebih ke dari dulu kan saya kayak rasa takut tuh saya pikirkan secara berlebihan ya. Mungkin mulai sekarang saya lebih ke membenahi diri sendiri sih. Begitu ya Mbak. Baik, dari mungkin sesi konseling kita kali ini, mungkin dari Mbak Zahwa, apa yang Mbak Zahwa rasakan dari dirinya Mbak Zahwa ketika sudah bercerita seperti itu? Apa yang Mbak Zahwa sadari tentang dirinya Mbak Zahwa? Saya sebenarnya merasa lebih lega dan juga saya kayak merasa bahwa diri saya ternyata bisa ya sampai di titik ini, meskipun dari awalnya saya banyak ketakutan yang akhirnya saya berusaha untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Baik, mungkin dari Mbak Zahwa sendiri, Mbak Zahwa apakah ingin hari ini atau saat ini
lebih bisa mengubah dirinya Mbak Zahwa, atau Mbak Zahwa memilih pelan-pelan dulu nih untuk merubah diri saya sendiri begitu? Saya lebih ke pelan-pelan sih, Pelan-pelan ya. asalkan bisa lebih baik. Eh, Ibu ada satu lagi pertanyaan. Kalau Mbak Zahwa saat di kos itu apakah pernah sih Mbak merasa burnout atau overstimulasi gitu? Pernah sih. Pernah ya. Kalau Mbak Zahwa biasanya burnout itu apakah Mbak Zahwa melontarkan dengan mungkin tangisan, atau Mbak Zahwa lebih memilih untuk mungkin keluar untuk merefreshkan pikiran, atau lebih memilih untuk berdiam diri di kamar kos gitu? Kalau saya sih, kalau pada awal-awal mungkin saya lebih memilih untuk menangis ya, Ibu. Tapi pada akhirnya saya lebih memilih ke menghilangkan pikiran dengan cara keluar atau bermain sama teman-teman saya. Begitu ya Mbak. Baik. Kalau boleh Ibu tahu, akhir-akhir ini yang sering merasa Mbak Zahwa terbebani ini akhir-akhir ini apa ya Mbak? Yang sering mungkin Mbak Zahwa sering terbebani dengan tugas atau apa dengan akhir-akhir ini Mbak? Kalau akhir-akhir ini sih saya lebih ke rasa takut sih, Bu, yang berlebihan. Takut kenapa? Saya takut berbicara di depan banyak orang, Ibu. Takut berbicara di depan orang. Nah, saat Mbak Zahwa memikirkan takut berbicara di depan orang ini, apa yang pertama kali muncul di pikiran Mbak Zahwa? Saya takut dinilai buruk sih sama teman-teman. Dinilai buruk ya. Bagaimana? Seperti ketika saya tidak sengaja salah ngomong atau salah ucap gitu sih, Bu. Gitu. Nah, Mbak Zahwa apakah pernah ada teman yang tiba-tiba saat Mbak Zahwa sedang takut seperti itu, apakah ada yang mengatakan seperti bodoh atau terlintas di pikiran Mbak Zahwa seperti bodoh gitu? Ada sih. Kalau seperti itu, dari apa yang terlintas dari pemikiran Mbak Zahwa kalau ada yang mengatakan bodoh itu? Sakit hati sih. Sakit hati ya, mungkin terkesannya seperti bercandaan, tapi itu membuat sakit hati ya. Ya betul. Terus apa yang Mbak Zahwa rasakan saat dikatakan bodoh gitu? Saya biasanya nangis sih, Bu. Nangis. Oh begitu. Lalu setelah kejadian itu apa yang membuat Mbak Zahwa berubah? Saya takut ngomong di depan orang sih, Bu. Takut ngomong di depan orang. Baik. Saat Mbak Zahwa merasa takut, mungkin ada bagian apa yang paling terasa di tubuh Mbak Zahwa? Saya biasanya lebih ke keringat dingin sih, Bu. Keringat dingin ya. Terus bagaimana? Seperti apa ya? Seperti hati saya juga merasa sakit banget sih. Terus apa lagi yang Mbak Zahwa mungkin rasakan atau apa? Silahkan Mbak Zahwa boleh bercerita apapun tanpa memikirkan harus begini, harus tidak begitu. Silahkan. Saya biasanya kalau di posisi itu saya langsung merasa bingung, terus saya merasa gugup banget sih, Bu. Bingung sama gugup ya. Mungkin setelah melihat mungkin mendengar dari kata-kata bingung ini, Mbak Zahwa kemudian berpikiran apa? Saya lebih ke kayak gagu sih, Bu. Kayak saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Begitu ya Mbak. Terus gimana lagi? Terus saya ke arah kayak cemas banget sih, Bu. Cemasnya itu bagaimana? Yang Mbak Zahwa lakuin untuk saat cemas itu bagaimana? Saya biasanya kalau mengatasi itu saya lebih memilih untuk nangis dan mengurung diri saya sendiri. Gitu ya Mbak. Berarti mungkin dari emosional Mbak Zahwa kemudian untuk meluapkan itu agar Mbak Zahwa merasa lebih tenang, Mbak Zahwa kemudian melakukan mungkin nangis atau begitu ya Mbak. Ya, terus bagaimana lagi Mbak? Saya biasanya lebih memilih seperti jalan-jalan sih, Bu, untuk Jalan-jalan. menghilangkan. Baik. Karena tadi seperti di awal hobinya Mbak Zahwa ini traveling ya. Nah, maka Mbak Zahwa jalan-jalan begitu. Nah, jalan-jalannya itu mungkin
sekedar melepaskan penat atau mungkin emang ada rencana jalan-jalan gitu mbak? Saya biasanya untuk menghilangkan rasa penat dan juga biasanya saya lebih ke menambah wawasan sih. Menambah wawasan, baik. Apakah kalau biasanya jalan-jalan itu mbak Zahra mungkin kepikiran untuk mungkin jalan-jalan sendiri atau lebih bisa ditemani sama teman-teman Mbak Zahwa? Mbak Zahwa biasanya lebih enakan yang mana? Saya biasanya tergantung situasi sih Bu. Kadang saya sendiri tapi kadang juga sama teman-teman saya. Begitu ya Mbak. Berarti Mbak Zahwa ini lebih seringnya jalan-jalan sendiri. Iya. Nah begitu, baik. Kemudian apalagi Mbak yang ingin diceritakan, mungkin bisa Mbak Zahwa ceritakan. Silakan nggak apa-apa. Saya itu Bu ya sebenarnya dari dulu tuh saya punya kecemasan, tapi waktu itu tuh saya pernah seperti apa ya, sembuh dari kecemasan itu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini tuh kecemasan itu tuh kembali lagi pada diri saya. Gitu. Oh, boleh Ibu tahu nih ya Mbak. Mbak Zahra ini awal mulanya muncul kecemasan ini karena apa? Mungkin bisa Mbak Zahra ceritakan. Kan santai-santai aja Mbak ceritanya. Mbak Zahra nggak usah tegang kayak gitu. Boleh. Mungkin awalnya dari saya pindah kota sih ya itu. Pindah kota, Iya. baik. Terus Saya jadi kayak saya harus beradaptasi dengan orang baru. Saya kan belum tahu juga karakteristik orang itu seperti apa, jadi kayak biasanya saya lebih menyesuaikan karakteristik orang itu. Kan kebanyakan kan juga orang kita salah ngomong dikit ada yang tersinggung, ada yang ya pokoknya ada yang marah, ada yang lain-lain. Kita harus saya tuh lebih ke menempatkan diri saya, sifat saya ke orang-orang yang baru saya kenal itu sih. berarti apakah Mbak Zahra kalau ini berarti konteksnya tentang adaptasi juga ya Mbak. Nah, kalau semisal Mbak Zahra kalau di kelas itu apakah ada teman yang bisa diajak bicara? Ada sih. Ada ya. Berarti Mbak Zahra di kelas ini bukan yang anak yang pendiam, yang introvert, benar-benar introvert yang bahkan sekalipun tidak ada bicaranya, tidak ngomong itu bukan. Bukan. Berarti Mbak Zahra masih bisa untuk berinteraksi ya. Baik. Berarti kalau di kelas Mbak Zahra ini mungkin kalau diajak kayak bercandaan gitu apakah Mbak Zahra mau? Mau. Berarti bukan tipe Mbak Zahra yang introvert ya. Nah, terus apa lagi Mbak yang mau diceritakan? Apa ya, mungkin eh, saya juga awalnya sih kaget ibu ya waktu pindah ke kota sini, karena kan biasanya saya di rumah juga apa-apa sama orang tua saya kan ya ibu. Terus kayak tiba-tiba saya di kota baru dengan suasana baru, tempat baru, dengan mungkin bisa dibilang kayak tempat tinggal baru. Saya kan juga ngekos kan ya ibu di sini, jadi kayak saya juga selain menyesuaikan diri saya dengan orang-orang yang ada di kampus, saya juga biasanya menyesuaikan dengan yang ada di kos ini. Baik. Mbak Zawa, kalau boleh Ibu tahu nih, menurut Mbak Zawa kalau menyesuaikan diri ini di diri Mbak Zawa ini sangat sulit bukan? Sulit sih Bu. Sulit, baik. Dari awalnya Mbak Zawa ingin menyesuaikan diri ini bagaimana? Saya awalnya sih belum bisa terbiasa ya ibu ya. Saya seperti apalagi kan biasanya kan saya waktu awal-awal masuk perkuliahan ini kan saya merasa seperti kayak saya takut sendiri di sini. Itu saya biasanya juga nangis, saya pengen pulang terus. Tapi pelan-pelan saya seperti mencari suasana baru, seperti saya lebih memilih jalan-jalan di sini, saya memilih kulineran, memilih traveling dan lain-lain. Itu akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sih sudah mulai membaik sih rasakan. Baik. Apakah kalau Mbak Zawa seperti kulineran, seperti jalan-jalan traveling gitu, apakah itu suatu bentuk yang membuat Mbak Zawa merasa lebih tenang atau mungkin itu sekedar healing gitu Mbak? Membuat saya lebih tenang sih. Begitu ya Mbak. Baik, apalagi yang mau diceritakan Mbak? Saya juga merasa beruntung sih Bu, karena waktu pada awal saya perkuliahan itu saya sudah ditemukan dengan tiga teman saya itu
yang saya awalnya di perkuliahan tidak ada teman, takut tidak ada teman, atau saya takut kayak dulu saya mikirnya tuh kayak waktu masih belum masuk kuliah tuh saya mikir kayak saya bakal ada teman gak ya, saya bakal sendiri gak ya, tapi ternyata Tuhan baik. Tuhan itu eh, memberikan saya 3 teman yang sebenarnya banyak ibu, cuman eh, 3 teman ini tuh seperti lebih ke keluarga gitu sih ibu di sini. Apalagi kan kita juga kebanyakan dari 3 ini juga sama-sama perantau kan ibu ya, jadi kita juga sama-sama merangkul dan juga kita sama-sama berbagi keluh kisah, semuanya itu kita jalanin bersama sih. Baik, Mbak Zawa tadi bercerita ada teman-temannya yang dari awal kuliah ini sudah merasa dekat ya Mbak. Nah, mungkin apakah dari kedekatan itu bisa membuat Mbak Zawa ini dan sama teman-temannya ini bisa lebih terbuka ataukah mungkin kalau mungkin Mbak Zawa punya masalah atau punya apa bisa terbuka ke teman-teman Mbak Zawa yang bertiga itu? Saya dari awal sih, saya awal-awalnya juga takut ya ibu, namanya kan orang baru, kita nggak boleh mudah percaya dengan orang baru. Tapi beriringnya waktu saya kayak merasa teman saya ini ternyata secara sifat dan lain-lain itu klop sama saya, jadi saya mulai berani menceritakan sedikit demi sedikit masalah hidup saya sih. Baik, dari cerita Mbak Zawa tadi, Ibu melihat Mbak Zawa ini sepertinya sering sekali kalau kayak menahan rasa takut dan mungkin takut beradaptasi, takut ditertawakan saat di kelas, begitu ya Mbak? Nah, kadang rasa takut tuh muncul karena situasi sekarang, tapi juga karena mungkin pengalaman-pengalaman dari Mbak Zahwa yang mungkin membuat Mbak Zahwa ini selalu kepikiran, selalu mungkin terlintas kalau ada yang mirip dari mungkin dari masa lalu Mbak Zahwa ini terlintas, terus kemudian Mbak Zahwa ini memikirkan hal yang sama. Apakah betul? Nah, menurut Mbak Zahwa, apakah semua orang ini benar-benar mungkin menilai Mbak Zahwa ini seperti orang yang buruk atau orang yang kurang lihai atau bagaimana? Kalau pertanyaan ibu tadi, saya sih sebenarnya kurang bisa menjawab sih Bu, karena kan kita nggak tahu ya dari diri seseorang itu menilai kita bagaimana sih. Baik, kalau Mbak Zahwa boleh mungkin ada kata-kata yang ingin Mbak Zahwa katakan pada dirinya Mbak Zahwa sendiri, apa itu Mbak Zahwa? Apa yang ingin Mbak Zahwa katakan atau lontarkan pada diri Mbak Zahwa sendiri begitu? Lebih ke satu kata sih, lebih ke terima kasih sih Bu ya. Terima kasih. Bagaimana Mbak rasanya mengatakan terima kasih kepada diri sendiri begitu? Pas sebenarnya sih agak apa ya Bu ya, kayak merasa agak sakit karena kan berjuang juga kan ibu, jadi tidak apa ya, sampai di titik ini juga gak mudah ya ibu. Iya betul. Kemudian menurut Mbak Zahwa, langkah kecil apa yang mungkin bisa Mbak Zahwa coba untuk bisa lebih berani, lebih mungkin seiring berjalannya waktu rasa takut itu pelan-pelan menghilang Mbak Zahwa? Apa? Mungkin saya lebih ke dari dulu kan saya kayak rasa takut itu saya pikirkan secara berlebihan gitu. Mungkin mulai sekarang saya lebih ke membenahi diri sendiri sih. Begitu ya Mbak. Baik, dari mungkin sesi konseling kita kali ini, mungkin dari Mbak Zahwa, apa yang Mbak Zahwa rasakan dari dirinya Mbak Zahwa ketika sudah bercerita seperti itu? Apa yang Mbak Zahwa sadari tentang dirinya Mbak Zahwa? Saya sebenarnya merasa lebih lega dan juga saya kayak merasa bahwa diri saya ternyata bisa ya sampai di titik ini, meskipun dari awalnya saya banyak ketakutan yang akhirnya saya berusaha untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Baik, mungkin dari Mbak Zahwa sendiri, Mbak Zahwa apakah ingin hari ini atau saat ini lebih bisa mengubah dirinya Mbak Zahwa, atau Mbak Zahwa memilih pelan-pelan dulu nih untuk
untuk merubah diri saya sendiri begitu? Saya lebih ke pelan-pelan sih, Pelan-pelan ya. asalkan bisa lebih baik. Eh, Ibu ada satu lagi pertanyaan. Kalau Mbak Zahwa saat di kos itu apakah pernah sih Mbak merasa burnout atau overstimulasi gitu? Pernah sih. Pernah ya. Kalau Mbak Zahwa biasanya burnout gitu, apakah Mbak Zahwa melontarkan dengan mungkin tangisan atau Mbak Zahwa lebih memilih untuk mungkin keluar untuk merefreshkan pikiran atau lebih memilih untuk berdiam diri di kamar kos gitu? Kalau saya sih, kalau pada awal-awal mungkin saya lebih memilih untuk menangis ya, tapi pada akhirnya saya lebih memilih ke menghilangkan pikiran dengan cara keluar atau bermain sama teman-teman saya. Begitu ya Mbak. Ya, ya. Apakah kalau Mbak Zahwa seperti kulineran, seperti jalan-jalan traveling gitu, apakah itu suatu bentuk yang membuat Mbak Zahwa merasa lebih tenang atau mungkin itu sekedar healing gitu Mbak? Membuat saya lebih tenang sih. Begitu ya Mbak. Baik, apalagi yang mau diceritakan Mbak? Saya juga merasa beruntung sih Bu, karena waktu pada awal saya perkuliahan itu saya sudah ditemukan dengan 3 teman saya itu, yang saya awalnya di perkuliahan tidak ada teman, takut tidak ada teman, atau saya takut kayak dulu saya mikirnya tuh kayak waktu masih belum masuk kuliah tuh saya mikir kayak saya bakal ada teman gak ya, saya bakal sendiri gak ya, tapi ternyata Tuhan baik. Tuhan itu uh, memberikan saya 3 teman yang sebenarnya banyak ibu, cuman uh, 3 teman ini tuh seperti lebih ke keluarga gitu sih ibu di sini. Apalagi kan kita juga kebanyakan dari 3 ini juga sama-sama perantau kan ibu ya, jadi kita juga sama-sama merangkul dan juga kita sama-sama berbagi keluh kisah, semuanya itu kita jalanin bersama sih. Baik, Mbak Zawa tadi bercerita ada teman-temannya yang dari awal kuliah ini sudah merasa dekat ya Mbak. Nah, mungkin apakah dari kedekatan itu bisa membuat Mbak Zawa ini dan sama teman-temannya ini bisa lebih terbuka ataukah mungkin kalau mungkin Mbak Zawa punya masalah atau punya apa bisa terbuka ke teman-teman Mbak Zawa yang bertiga itu? Saya dari awal sih, saya awalnya juga takut ya ibu, namanya kan orang baru, kita nggak boleh mudah percaya dengan orang baru, tapi beriringnya waktu saya kayak merasa teman saya ini ternyata secara sifat dan lain-lain itu klop sama saya, jadi saya mulai berani menceritakan sedikit demi sedikit masalah hidup saya sih. Baik, dari cerita Mbak Zawa tadi, Ibu melihat Mbak Zawa ini sepertinya sering sekali kalau kayak menahan rasa takut dan mungkin takut beradaptasi, takut ditertawakan saat di kelas, begitu ya Mbak? Benar. Kadang rasa takut tuh muncul karena situasi sekarang, tapi juga karena mungkin pengalaman-pengalaman dari Mbak Zahwa yang mungkin membuat Mbak Zahwa ini selalu kepikiran, selalu mungkin terlintas kalau ada yang mirip dari mungkin dari masa lalu Mbak Zahwa ini terlintas, terus kemudian Mbak Zahwa ini memikirkan hal yang sama. Apakah betul? Yeah. Nah, menurut Mbak Zahwa, apakah semua orang ini benar-benar mungkin menilai Mbak Zahwa ini seperti orang yang buruk atau orang yang kurang lihai atau bagaimana? Kalau pertanyaan ibu tadi, saya sih sebenarnya kurang bisa menjawab sih Bu, karena kan kita nggak tahu ya dari diri seseorang itu menilai kita bagaimana. Baik, kalau Mbak Zahwa boleh mungkin ada kata-kata yang ingin Mbak Zahwa katakan pada dirinya Mbak Zahwa sendiri, apa itu Mbak Zahwa? Apa yang ingin Mbak Zahwa katakan atau lontarkan pada diri Mbak Zahwa sendiri? Lebih ke satu kata sih, lebih ke terima kasih sih Bu ya. Terima kasih. Bagaimana Mbak rasanya mengatakan terima kasih kepada diri sendiri begitu? Sebenarnya sih agak apa ya Bu ya, kayak merasa agak sakit karena kan berjuang juga kan Ibu, jadi tidak apa ya, sampai di titik ini juga gak mudah ya. Iya betul.
Kemudian menurut Mbak Zahwa, langkah kecil apa yang mungkin bisa Mbak Zahwa coba untuk bisa lebih berani, lebih mungkin seiring berjalannya waktu rasa takut itu pelan-pelan menghilang Mbak Zahwa? Apa? Mungkin saya lebih ke dari dulu kan saya kayak rasa takut tuh saya pikirkan secara berlebihan gitu. Mungkin mulai sekarang saya lebih ke membenahi diri sendiri sih. Begitu ya Mbak. Baik. Dari mungkin sesi konseling kita kali ini, mungkin dari Mbak Zahwa, apa yang Mbak Zahwa rasakan dari dirinya Mbak Zahwa ketika sudah bercerita seperti itu? Apa yang Mbak Zahwa sadari tentang dirinya Mbak Zahwa? Saya sebenarnya merasa lebih lega dan juga saya kayak merasa bahwa diri saya ternyata bisa ya sampai di titik ini, meskipun dari awalnya saya banyak ketakutan yang akhirnya saya berusaha untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Baik. Mungkin dari Mbak Zahwa sendiri, Mbak Zahwa apakah ingin hari ini atau saat ini lebih bisa mengubah dirinya Mbak Zahwa, atau Mbak Zahwa memilih pelan-pelan dulu nih untuk merubah diri saya sendiri begitu? Saya lebih ke pelan-pelan sih, Pelan-pelan ya. asalkan bisa lebih baik. Eh, Ibu ada satu lagi pertanyaan. Kalau Mbak Zahwa saat di kos itu apakah pernah sih Mbak merasa burnout atau overstimulasi gitu? Pernah sih. Pernah ya. Kalau Mbak Zahwa biasanya burnout itu apakah Mbak Zahwa melontarkan dengan mungkin tangisan, atau Mbak Zahwa lebih memilih untuk mungkin keluar untuk merefreshkan pikiran, atau lebih memilih untuk berdiam diri di kamar kos gitu? Kalau saya sih, kalau pada awal-awal mungkin saya lebih memilih untuk menangis ya, tapi pada akhirnya saya lebih memilih ke menghilangkan pikiran dengan cara keluar atau bermain sama teman-teman saya. Begitu ya Mbak. Menurut Mbak Zahwa, langkah kecil apa yang mungkin bisa Mbak Zahwa coba untuk bisa lebih berani, lebih mungkin seiring berjalannya waktu rasa takut itu pelan-pelan menghilang Mbak Zahwa? Apa? Mungkin saya lebih ke dari dulu kan saya kayak rasa takut tuh saya pikirkan secara berlebihan gitu. Mungkin mulai sekarang saya lebih ke membenahi diri sendiri sih. Begitu ya Mbak. Baik. Dari mungkin sesi konseling kita kali ini, mungkin dari Mbak Zahwa, apa yang Mbak Zahwa rasakan dari dirinya Mbak Zahwa ketika sudah bercerita seperti itu? Apa yang Mbak Zahwa sadari tentang dirinya Mbak Zahwa? Saya sebenarnya merasa lebih lega dan juga saya kayak merasa bahwa diri saya ternyata bisa ya sampai di titik ini, meskipun dari awalnya saya banyak ketakutan yang akhirnya saya berusaha untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Baik. Mungkin dari Mbak Zahwa sendiri, Mbak Zahwa apakah ingin hari ini atau saat ini lebih bisa mengubah dirinya Mbak Zahwa, atau Mbak Zahwa memilih pelan-pelan dulu nih untuk merubah diri saya sendiri begitu? Saya lebih ke pelan-pelan sih, Pelan-pelan ya. asalkan bisa lebih baik. Ibu ada satu lagi pertanyaan. Kalau Mbak Zahwa saat di kos itu apakah pernah sih Mbak merasa burnout atau overstimulasi gitu? Pernah sih. Pernah ya. Kalau Mbak Zahwa biasanya burnout itu apakah Mbak Zahwa melontarkan dengan mungkin tangisan, atau Mbak Zahwa lebih memilih untuk mungkin keluar untuk merefreshkan pikiran, atau lebih memilih untuk berdiam diri di kamar kos gitu? Kalau saya sih, kalau pada awal-awal mungkin saya lebih memilih untuk menangis ya, tapi pada akhirnya saya lebih memilih ke menghilangkan pikiran dengan cara keluar atau bermain sama teman-teman saya. Begitu ya Mbak. Mungkin dari sesi konseling ini Mbak Zahwa ada yang ingin diceritakan lagi? Mungkin sudah saya ceritakan semua sih. Sudah ya, berarti tidak ada yang ingin diceritakan lagi, tidak ada yang mengganjal di hati lagi ya Mbak? Baik. Apakah untuk sesi konseling ini sudah cukup, Mbak? Sudah, baik.
sebelum Ibu tutup, apakah ada pesan-kesan dari Mbak Zahwa untuk konseling kita hari ini? Dari sesi konseling ini tuh saya bisa mengetahui diri saya bahwa saya itu ternyata bisa sejauh ini, dan juga mungkin saya bisa menceritakan secara netral ke ibu ya, karena ibu kan ya yang menghadapi saya seperti itu. Baik, kalau mungkin sudah dirasa cukup, apakah kita bisa untuk mengakhiri sesi konseling kali ini, Mbak Zahwa? Baik, mungkin kalau Mbak Zahwa ingin ada konseling lanjutan, Mbak Zahwa boleh untuk mungkin langsung hubungi Ibu ya, atau langsung via WA Ibu ya. Baik, kalau begitu Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Ibu ada salah pengucapan atau salah untuk menanggapi cerita dari Mbak Zahwa. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Ibu tutup untuk sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.